Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali hari ini Sekar bisa berjumpa lagi dan menyapa Sobat Sport dimanapun berada, yang tentunya kita bakal seperti biasa ya menghadirkan narasumber yang nantinya akan berbagi cerita dan pengalamannya selama menekuni salah satu bidang olahraga. Kira-kira olahraga apa itu di narasumber kita hari ini? Langsung aja kita kenalan dulu gitu ya sama narasumber kita. Halo Kak. Halo. Boleh dong disapa dulu Sobat Sport sambil kenalan. Kira-kira namanya Kak siapa, dari fakultas apa, dan menekuni olahraga apa? Halo Sobat Sport, perkenalkan nama saya Auria Disa Putri dari Fakultas Pertanian, menekuni bidang renang. Oke, jadi hari ini kita bakal berbincang bersama dengan Kak Auria. Ya. Betul ya? Betul. Kak Auria, dan Kak Auria ini Sobat Sport telah menekuni olahraga renang sejak kecil ya Kak ya? Iya, Punya betul. Ya, sejak masih bayi enggak ya? Itu masih kecil pokoknya. Kira-kira gimana sih kisah Kak Auria sampai hari ini masih menekuni olahraga renang? Nanti bakal kita kulik gitu ya. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini apa sih kalau boleh tahu, selain renang mungkin? Kesibukannya saat ini lagi menyusun tesis. Oh, berarti Kak Auria ini sedang menempuh S2 ya di sini. Wah, luar biasa. Semoga dilancarkan lah ya semua urusannya, cepat lulus dan Iya. ilmunya juga berkah gitu ya. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal renang nih, kan sampai kuliah pun Kak Auria aktif gitu ya. Betul. Untuk tetap ikut kejuaraan, pertandingan renang gitu kan. Tapi awal mulanya menekuni olahraga ini tuh gimana sih dulu ceritanya? Awal mulanya tuh saya tuh punya asma bawaan lahir gitu Kak. Terus sama dokter saya itu direkomendasikan selain dari terapi di rumah sakit itu berenang gitu. Jadi saya mencoba opsi itu. Oke, berarti awalnya emang karena sebenarnya beberapa narasumber lain juga yang menekuni olahraga renang gitu ya, Iya. juga punya kasus yang sama, cerita Iya, yang sama. betul. Jadi emang ternyata banyak ya Iya banyak. yang menekuni dan terjun di olahraga ini karena ada latar belakang tersebut. Betul. Berarti emang renang ini selain emang olahraga yang melatih fisik mungkin ya, Iya. tapi juga bisa jadi terapi gitu ya Terapi, ternyata ya betul. untuk penderita Iya. asma gitu. Iya. Oke, tapi sebenarnya apa sih yang dirasain sama Kak Auria sendiri gitu kan? Mungkin dari awal disarankan oleh dokter gitu kan ya, terus sampai akhirnya benar-benar menekuni olahraga renang, bahkan sampai hari ini pun masih sering lah ya, masih aktif Iya, gitu di olahraga ini. Yang dirasakan tuh cukup banyak perubahan ya Kak. Awalnya tuh kan saya sering terapi itu tiap 3 bulan dulu saat masih TK itu. Terus udah nggak terapi lagi itu sejak kelas 3 SD. Jadi udah lepas dari terapi rumah sakit. Oh, tinggal terapi renangnya aja ya. Iya betul. Oke, dan di sisi lain juga Kak Auria akhirnya enjoy juga renang. Enjoy, iya. Atau sebenarnya awalnya tuh ada nggak sih kayak sebenarnya nggak suka nih renang, tapi karena ya harus gitu kan supaya bisa lebih baik lagi kondisinya, ikut renang, atau sejak awal tuh emang kayaknya aku emang seneng nih olahraga ini gitu. Awalnya jujur kurus ya Kak ya, maksudnya kayak nggak ada gambaran renang bagaimana, terus dari keluarga juga nggak ada background dari renang juga, jadi ya pure pengen mencoba buat kesehatan gitu. Oke, tapi ternyata akhirnya banyak kesempatan terbuka gitu ya. Nah, kesempatan apa aja sih yang Kak Auria dapetin semenjak ikut renang? Kayak mungkin pengalaman berharga apa yang selama ini akhirnya Kak Auria dapetin? Pengalaman berharga itu yang pertama ya, yang sudah pasti itu bisa lepas dari terapi itu, terapi dari rumah sakit. Terus yang kedua itu bisa ketemu sama banyak teman-teman dari beda daerah, beda sekolah gitu. Terus jadi tahu background mereka tuh berbeda-beda segala macam. Terus ternyata banyak juga yang sama seperti saya, case-nya juga asma seperti itu. Oke, berarti emang banyak sekali gitu ya, nggak cuma relasi tapi juga kondisi dirinya Kak Auria juga jadi lebih baik gitu ya. Tapi kalau itu kan tadi yang dirasakan sama Kak Auria gitu ya, pengalaman berharga yang didapetin setelah menekuni olahraga renang gitu kan. Kalau pertandingan gitu kayak kejuaraan, prestasi, sering nggak dulu ikut kejuaraan? Sering, jadi awal mula tanding itu di kelas 2 SD, tapi masih belum mendapatkan medali. Mulai mendapatkan medali itu di kelas 3 SD, di tingkat Karesidenan, Kota Madiun, itu dapat perunggu di gaya kupu-kupu sama dada 50 meter. Wow. Terus yang
yang berkesan lagi itu pas SMP itu saya berturut-turut 3 tahun itu mewakili daerah saya di tingkat provinsi di O2SN maupun di Porprov gitu. Sama 3 yang tahun berturut-turut. Iya. Luar biasa. Sama yang Pemprov terakhir ini juga. Tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Oke, mewakili Universitas Brawijaya. Betul. Wah, luar biasa. Berarti memang dari kecil sudah menekuni renang, terus di SD mulai ikut kejuaraan-kejuaraan, sampai akhirnya menghasilkan prestasi gitu kan ya, yang membanggakan diri sendiri, keluarga maupun dengan sekitar juga ya pasti. Tapi itu awal mulanya bisa ikut kejuaraan-kejuaraan tuh kayak gimana sih Kak sebenarnya? Pasti kan Sobat Sport juga banyak yang penasaran gitu kan. Gimana sih caranya supaya bisa ikut pertandingan? Apakah harus ikut klub? Apakah harus cari pelatih? Apakah harus seperti apa? Mungkin nanti Kak Aurea bisa jawab gitu ya. Tapi kita bakal jeda sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Aurea. Yang tadi udah cerita ya awal mulanya bisa ikut renang tuh seperti apa gitu kan. Ternyata ada latar belakang punya penyakit asma gitu. Akhirnya renang ini menjadi salah satu terapi ya untuk menyembuhkan dan supaya kondisinya membaik lah gitu ya, dan bisa sampai lepas dari terapi rumah sakit itu tadi. Sampai akhirnya juga Kak Aurea ikut pertandingan-pertandingan gitu ya. Tapi kalau boleh tahu mungkin kan Sobat Sport juga banyak penasaran gitu kan. Gimana sih Kak Aurea sendiri tahu info-info tentang perlombaan, tentang renang, atau kayak akhirnya bisa ikut tuh seperti apa sih ceritanya? Jadi awal mula tuh kan saya les privat kan Kak, di usia 5 atau 6 tahun gitu. Terus di usia 7 tahun itu saya ditawarin buat masuk klub renang sama pelatih saya gitu. Jadi semua info pertandingan itu ada dari pelatih saya. Oke, berarti memang karena Kak Aurea sendiri dari awal juga udah bergabung ke klub gitu ya? Privat dulu, terus akhirnya ditawarin ikut klub, akhirnya bergabung di situ dan informasi lebih banyak di situ gitu ya. Oke, berarti memang kalau misalkan nih ternyata ada Sobat Sport yang juga tertarik gitu kan, duh aku pengen belajar renang, telat nggak ya udah umur segini, kira-kira telat nggak Kak? Enggak sih ya, nggak ada kata terlambat gitu ya. Mulai. Jadi emang paling oke lah ya caranya adalah untuk ikut ke komunitas atau klub gitu ya, supaya jaringannya lebih luas, info-info juga dapatnya lebih mudah gitu ya. Oke, nah kalau misalkan itu kan tadi masa-masa SD, SMP, SMA gitu kan Kak Aurea sering ikut kejuaraan gitu kan, pertandingan renang gitu. Di kuliah tuh gimana? Maksudnya kan pasti ada perbedaan kan Kak? Iya, betul. Apa namanya, suasana waktu atau kondisi waktu SMA, switching ke kuliah itu kayak gimana akhirnya Kak Aurea tetap bisa into renang gitu, tetap aktif di renang? Jadi untuk di kuliah ini kan karena ada UKM Renang Universitas Brawijaya, jadi saya ikut join sejak maba semester 1. Nah untuk latihan sendiri itu didapatkan dari UKM Renang itu sendiri. Jadi setiap minggu tuh diadakan latihan rutin bareng-bareng sama teman-teman. Oke, berarti karena di kuliah ikut UKM renang, akhirnya tetap
bisa terjaga lah ya ritme Iya. buat renangnya ya. Betul. Gitu. Dan akhirnya juga Kak Auria sempat mewakili Universitas Brawijaya juga gitu ya Betul, di ajang ya. Pomprov kemarin. Itu gimana akhirnya di Pomprov 2025 berarti ya? Iya. Gimana Kak ceritanya? Awal mulanya bisa ikut seleksinya tuh seperti apa? Terus waktu latihannya kayak gimana dan pelaksanaannya seperti apa? Awalnya itu dapat info dari UKM Renang Universitas Brawijaya. Terus sama teman-teman UKM juga disuruh buat ikutan tes gitu untuk buat bisa masuk ke tim renang. Nah saya akhirnya ikutan dan alhamdulillah lolos tingkat kampus gitu. Nah setelah itu yang lolos itu diadakan latihan selama sebulan. Itu latihan intens, dilakukan voting. Jadi tiap minggunya itu dilakukan voting mau hari apa, jam berapa. Biasanya kita itu latihan pagi hari. Seminggu itu 3-4 kali sama latihan fisik seperti lari, jogging dan lain sebagainya itu di hari Sabtu atau Minggu. Seperti Padat ya. Iya. Selanjutnya terus akhirnya setelah latihan intens itu Kak Auria sendiri waktu Pomprov ada di kategori apa? Melombakan kategori apa gitu? Tahun lalu saya ikut 4 kategori. Yang pertama itu 50 meter gaya dada, 100 meter gaya dada, terus estafet 4 kali 100 meter gaya ganti, sama estafet 4 kali 100 meter gaya bebas. 4 kategori ya. Betul. Itu durasi perlombaannya maksudnya kayak apakah di 1 atau 3 hari atau berapa lama untuk masing-masing kategori, untuk semua kategori itu? Untuk keempatnya itu 2 hari. Oh 2 hari. Iya. Berarti sehari ada 2 kategori yang dilombakan? Iya. Oke, luar biasa. Terus ternyata akhirnya setelah pelaksanaan hasilnya seperti apa Kak? Alhamdulillah kemarin saya itu dapatkan medali perak di estafet 4 kali 100 meter gaya ganti sama estafet 4 kali 100 meter gaya bebas. Wah, luar biasa. Berarti yang estafet itu juga perorangan ya? Estafet Atau bentukan tim, Oh, isinya tim, 4 ya. orang. Oke, berarti itu memang 2 kategori individu, Individu sama 2 kategori tim. tim. Oke, luar biasa. Itu gimana perasaannya Kak Auria akhirnya bisa berkontribusi juga gitu di Pomprov tahun 2025 kemarin? Rasanya seneng banget karena pertama kali juga ikut tingkat provinsi di kuliah ini, terus juga pertama kali juga dapat juara di tingkat provinsi karena sebelumnya itu cuman mewakili daerah aja, jadi belum sampai dapat juara gitu. Oke, berarti memang di Pomprov ini akhirnya Kak Auria ada kesempatan gitu ya. Iya. Ini momennya buat akhirnya bisa memberikan prestasi lah ya, betul. mempersembahkan prestasi untuk Universitas Brawijaya atau juga tentunya ya Iya. waktu itu ya. Kalau boleh tahu itu waktu itu diberangkatkan berapa orang atau mungkin ada berapa tim yang berangkat ke Pomprov? Kalau untuk dari Brawijaya sendiri itu sekitar 11 orang. 4 cewek dan sisanya cowok. Oke, berarti itu juga dibagi lagi ya, Iya. beberapa tim, ada Iya. kategori-kategorinya sendiri. Betul. Oke, luar biasa. Ternyata dari latihan yang intens itu tadi, awalnya seleksi, terus latihan selama sebulan full intens ya. Iya. Akhirnya melaksanakan pertandingan juga akhirnya bisa membawa pulang prestasi gitu ya. Luar biasa. Oke, pastinya nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Pastinya Kak Auria nanti juga bakal berbagi lagi tentang pengalamannya Kak Auria sendiri di olahraga renang ini seperti apa. Tapi Sobat Sport jangan kemana-mana, kita bakal jeda sebentar. Kita lanjut setelah yang satu ini, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Kak Auria di sini dan juga aku Sekar. Dan tadi kita udah ngobrol banyak ya, lumayan ya, sejak
cerita awalnya Aurea ikut renang seperti apa sampai seluk beluknya juga udah kita selami gitu. Terus juga sampai tadi ya terakhir apa pengalaman ikut pertandingan dan kejuaraan renang gitu. Yeah. Nah dari banyaknya pengalaman Kak Aurea itu gitu kan, pasti kan maksudnya dari TK gitu kan, udah nyemplung ke air gitu kan, udah main di kolam yang cuma bukan main air doang gitu kan, kayak belajar renang, belajar ngatur pernafasan dan segala macam tekniknya sampai detik ini pun masih ya bisa dibilang aktif gitu ya dalam renang gitu. Kira-kira apa sih Kak suka dukanya selama ini maksudnya menekuni olahraga renang ini? Ya suka dukanya kalau untuk sukanya sendiri itu udah pasti nambah relasi banyak ya Kak ya. Terus juga untuk kesehatan itu juga ngaruh banget karena saya sendiri juga udah bisa lepas dari terapi rumah sakit. Terus bisa ke berbagai daerah yang belum pernah saya kunjungi secara cuma-cuma gitu. Untuk dukanya sendiri karena sering latihan dan sering ke luar kota, jadi sering dispen kalau sekolah. Terus kalau misal lagi kerja kelompok segala macam itu cuman bisanya ikut bantu sebentar kayak gitu. Terus juga jarang main dan nongkrong sejenisnya. Kayak berarti iya pasti ada yang harus dikorbankan gitu lah ya Kak ya, demi sesuatu yang kita perjuangkan gitu ya. Oke, berarti luar biasa. Tapi kan memang Kak Aurea sendiri kan punya mungkin behind story yang cukup berbeda juga ya dari kebanyakan orang gitu kan, yang awalnya ikut renang mungkin orang banyak yang mengisi waktu luang atau mungkin emang tertarik punya minat ke renang. Tapi Kak Aurea sendiri awalnya berangkat dari kebutuhan itu tadi ya, sampai akhirnya juga tumbuhlah minat dan kesenangan gitu ya, dan kecintaan ke olahraga ini gitu kali ya. Oke, itu tadi suka dukanya. Tapi kalau misalkan dukungan dari keluarga gitu selama ini seperti apa, dari orang tua atau mungkin teman-teman dulu waktu masih sekolah, bahkan di kuliah, dan mungkin guru-guru waktu dulu? Orang tua support banget ya Kak ya, soalnya dari awal juga ingin saya juga bisa lepas dari terapi biar bisa melakukan aktivitas pada normalnya gitu. Jadi sangat support gitu. Untuk teman-teman juga sangat banyak mendukung saya, apalagi saat tanding juga kadang sering datang gitu. Untuk guru-guru saya juga selalu mempermudah saya tiap dispen segala macam. Berarti syukurnya semua pihak yang terdekat juga mendukung dan support gitu ya. Kayak akhirnya Kak Aurea juga bisa memaksimalkan gitu ya kesempatan yang ada. Oke, tapi kalau misalkan tadi kan perjalanan Kak Aurea ini udah panjang banget ya dari kecil gitu kan ikut renang. Ada nggak sih Kak kayak visi ke depannya gitu, khususnya di bidang renang ini, di olahraga renang ini? Ada nggak sih mungkin Kak Aurea kayak pengen punya ada cita-cita kah atau pengen mencapai sesuatu gitu di bidang ini ke depannya? Untuk kedepannya saya di bidang renang itu saya lebih ingin fokusnya di bidang kepelatihan. Ya karena tahun lalu tuh sempat saya udah ambil lisensi pelatih. Jadi saya ingin kalau di bidang renang ingin fokusnya di bidang kepelatihan saja. Oke, berarti memang supaya bisa menebarkan juga ya, kayak membagikan juga, bermanfaat juga jadi bagi orang lain. Betul. Oke, berarti udah sempat ambil lisensi kepelatihan. Betul, sudah. Berarti udah dapat ya kayak? Sudah dapat. Oh, ini udah coach gitu. Udah jadi coach, bukan cuma atlet aja tapi udah jadi coach. Semoga nanti bisa banyak yang terbantu gitu ya dengan ilmu yang Kak Aurea sebarkan juga. Jadi mungkin dari anak kecil sampai nanti yang udah remaja akhir mungkin ya masih pengen belajar renang gitu kan, tetap bisa belajar gitu, karena emang kan renang nih olahraga sejuta umat juga ya. Betul. Hampir mungkin hampir kayak semua orang kayaknya pernah gitu ya renang, walaupun kayak cuma nyemplung di kolam, main di kolam gitu kan, tapi emang ternyata renang tuh banyak juga manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita gitu ya. Oke, mungkin kalau dari Kak Aurea sendiri nih, selain yang Kakak rasakan gitu kan ya, mungkin kayak misalkan kalau ada sobat sport yang penasaran juga, sebenarnya emang apa sih manfaat renang selain kayak yang pasti kayak pernafasan gitu kan, lebih kayak panjang mungkin nafasnya, lebih tahan kalau misalkan emang bisa gitu kan. Tapi apalagi selain itu yang emang menjadi, kalau
ikut renang tuh kalau kita olahraga renang bisa dapetin benefit ini loh gitu. Kalau dari saya pribadi dan pengalaman yang saya lihat itu, renang itu manfaatnya tuh cukup banyak ya. Selain dari nafas itu bisa tambah tinggi juga, terus juga bikin postur tubuh tuh lebih bagus karena memang untuk gerakannya itu kan seluruh tubuh gitu, seperti itu. Oke, berarti emang selain dari apa ya, teknik pernafasan, Tuh, postur tubuh gitu ya, itu juga bisa lebih bagus gitu ya, bisa diperbaiki juga gitu ya ikut di renang ini. Tinggi badan bisa nambah juga ya Kak? Bisa. Selama batas usianya masih belum. Iya. Ya berarti kalau remaja akhir nih kayak udah agak mepet. mungkin kalau yang masih SD, SMP. TK, SD, SMP tuh masih bisa ya. Iya. Oke, berarti emang banyak lah ya benefitnya dari olahraga renang sendiri. Yang akhirnya juga Kak Auria menekuni olahraga ini sampai hari ini gitu. Berarti kan udah berapa belas tahun gitu ya? Kira-kira 14-an kan, ya. 14-15 tahun gitu ya, kan. Betul. Itu waktu yang sangat lama gitu kan. Dan akhirnya juga banyak sekali manfaat yang Kak Auria sendiri rasakan. Iya. Gitu. Ya luar biasa. Nah mungkin Kak Auria ada nggak sih kayak pesan gitu kan untuk sobat sport yang pengen gitu menekuni olahraga renang ini lebih serius, atau mungkin yang masih ragu-ragu gitu kayak aduh aku tuh nggak bisa renang, takut tenggelam, takut lah pengen memulai olahraga ini tapi sebenarnya pengen gitu, ada nggak pesan khusus yang buat sobat sport? Pesan khusus untuk yang udah menekuni di bidang renang cukup lama, khususnya atlet itu menurut saya semangat latihannya, terus juga dijaga pola makan, jaga kesehatannya. Untuk yang baru mau mencoba, mungkin jangan takut, apalagi jangan takut tenggelam, apalagi sama pelatih. Pokoknya coba saja, jangan takut gitu. Oke, intinya harus berani nyoba dulu. Asalkan ada pengawasannya ya. Di bawah pengawasan, jangan tiba-tiba belum bisa renang datang ke kolam renang langsung bahaya. Oke, terima kasih banyak Kak Auria karena sudah mau hadir di sini berbagi cerita dan pengalamannya ke sobat sport. Semoga Kak sukses selalu, dilancarkan segala urusannya, dan semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat untuk siapapun yang menonton dan juga mendengar obrolan kita. Gitu. Semoga kita mungkin bisa ngobrol lagi di lain waktu dan dengan kesempatan gitu ya. Oke sobat sport, itu tadi obrolan kita bersama dengan Kak Auria. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Sportholic, ignite your spirit of sport. Ta-da!